Ya apa-apa saja kalau berlebihan itu nggak bagus. Ngopi berlebihan juga. Sholat aja kalau berlebihan nggak boleh. 4 rakaat jadi 5 rakaat. Nggak boleh. Pondok itu tidak harus mencetak seorang kiai. Itu yang perlu kita camkan. Bisa jadi mencetak seorang pengopi seperti saya, mencetak seorang, biarkan alumni pondok itu jadi musisi, jadi politikus, Iya, jadi betul, musisi, betul. terserah. Iya. Tapi dalam konsep dia tetap yang tadi poinnya tuh, mungkin di Indonesia Raya lebih cenderung dengan penampilan. Oh, bahwa ini musisi gondrong sudah, nggak usah mimpi tahlil man. Bisa aja seperti itu. Nggak usah disuruh baca, apa ini baca doa, nggak mungkin makbul doanya dia penampilan saya seperti itu. Sudah dijudge kan. Dijudge dari penampilan. Bisa jadi seperti itu asal muasalnya. Kayaknya nggak mungkin bisa baca doa mau anak ini tiap hari kerjanya di warung kopi, pegang gitar ke Pantai Timur kayak misalkan. Sudah gondrong nggak sakti nggak bawa gitar. Nah, saya kan ditanya. Jadi pojokan dunia. Sekarang masih vakum atau? Ya awalnya teman-teman tadi saya itu canggung begitu. Karena alhamdulillah saya lihat mondok di oh Depok. dari pondok, dari pendidikan. Awal mulanya canggung tadi. Sementara saya kan ya suka di warung kopi barangkali. Jangan kayak saya tadi tuh, warung kopi bukan tempatnya orang mondok. Iya. Enggak, Iya. iya, kita apa ya namanya? Enggak, warung kopi itu warung itu. Iya, tempatnya. semua orang ada di situ. Oke, teman-teman, ketemu lagi sama emas-emasnya yang ganteng-ganteng Di channel kita bersama. di channel kita bersama. Dan kali ini saya sambil nge-live biar ya relax dan ada pertanyaan kita bisa langsung konfirmasi gitu. Sama Bapak Adi dan Mas Haris lagi ketemu lagi di sini ngopi-ngopi. Habis darusan tadi Pak Adi ya. Alhamdulillah. Rencananya tadarusan. Cuma niatnya tadarusan. Belum kesampaian. Belum sampai ya. Insya Allah nanti. Ya kalau bisa 1 bulan dirutinin Mbak Adi ya. Insya Allah. Tadi kan itu suratnya si Radiohead. Karena kebetulan di sini Bapak Adinya sebagai guru atau kepala sekolah dan Mas Haris juga pernah Jadi murid. mantan murid. Jadi murid pernah, jadi guru. Cita-cita. Tapi kayaknya Bapak Adi sebagai kepala sekolah melihat fenomena yang sekarang di masa pandemi Pak Adi. Banyak kendala apa gimana ya? Khususnya di pendidikan ya. Iya. Ya walaupun tidak ada pandemi tetap saja ada kendala. Tetap ada kendala. Ya tergantung kita menyikapinya saja. Jadi bagaimana kepala sekolah itu sebagai kaptennya anak kudanya itu yang bisa ngarahkan. Kalau kendala tetap ada, nggak ada pandemi tetap ada kendala. Susahnya itu sebagai orang tua sih sebenarnya. Ini Sebagai orang tua ya. mewakili wali murid. Enggak. Komite sekolah bener. Sekarang itu enggak. Apa namanya? Dulu itu ya, kalau murid itu anak didik itu tanggung jawab itu diserahkan ke guru mutlak ya kan. Iya. Jadi kalau anaknya nakal, gurunya yang salah berarti. Iya. Nah, sekarang itu masa pandemi kan orang tua itu dituntut untuk lebih, bahkan menjadi lebih pengajar juga kan. Jadi Bahkan 24 jam ya? Iya, maksudnya gimana ya? Iya, dulu kan masih terbagi begitu kan. Setelah sekolah mereka Iya. capek gitu. Itu menjadi apa namanya? Tantangan juga bagi wali murid itu. Selain dia harus bekerja mencari nafkah, dia ya dulu pun juga gitu sih sebenarnya sih. Iya. Iya.
Tapi sebagian tugas-tugas biasanya kan masih tanyanya ke Ya, karena saya kan ada di ruang lingkup, ada teman-teman guru kan juga. Juga saya juga sebagai wali murid juga banyak teman-teman wali murid. Jadi ya persepsinya masing-masing beda-beda sih. Ada yang bilang wah enakan guru sekarang gitu kan, nggak ngajar. Ini menarik Gitu. sekali ya, karena kebetulan Bapak Adinya hobinya musik, teman-teman. Makanya sering saya ajak podcast di sini. Padahal nggak ada guru musik ya di sini ya. Masih ada masa pelajaran, mata pelajaran Mata pelajaran musik, iya nggak ada. Atau Yang ekstrakurikuler. fokus di- Seni ada, seni. Seni ada, seni. seniningan. Sendirian. Kalau di Bawean khususnya, oke di daratan kan gampang akses internet begitu. Di sini kan masih ada daerah-daerah yang di luar jaringan, Terbatas iya, jaringan. terbatas. Banyak nggak dari siswa Pak Adi yang mengeluhkan tentang itu? Iya banyak cara sebenarnya. Banyak cara. Termasuk di lembaga saya itu memang kendalanya dulu kan nggak ada jaringan. Tapi kan memang wajib programnya, misalkan mau ujian, nah Ya. itu ditentukan harus pakai ada yang pakai kertas, pensil kertas. Kemarin juga pakai apa? Lembar jawaban itu Pak. Lembar jawaban. Terus berkembang setahun yang lalu kan sudah pakai sistem UNBK. Nah, itu kan wajib, kita harus bagaimana jaringan itu harus nyampe. Jadi kita ya juga kerjasama dengan beberapa pihak yang bisa membantu untuk pelaksanaan itu. Jadi ya tetap bisa disikapi lah walaupun kita di kepulauan. Di kepulauan. Siap. Tapi juga banyak seperti Pak Adi tadi pernah cerita, apa putra dari Pulau Bawean itu yang berprestasi begitu Pak Adi. Waduh, luar biasa. Itu sebelum pandemi Pak Adi. Mm-mm. Nah, ada di bidang apa saja itu Pak Adi yang pendidikannya berhasil lalu dia jadi seorang atlet? Kita jauh sebelum pendidikan di Bawean itu berkembang seperti sekarang. Itu sudah banyak orang Bawean itu yang luar biasa di pendidikan. Jadi dosen, jadi dekan itu banyak. Iya di luar dah. Itu cuma mungkin alumni yang notabene juga orang Bawean itu impact-nya itu belum terasa bagi anak-anak sekarang. Itu kita perlu tarik benang merahnya, apa yang belum nyambung. Padahal sudah banyak yang dilakukan oleh beliau-beliau itu secara alumni, ada beberapa organisasi yang menjembatani. Tapi impact-nya ke generasi yang sekarang itu berat. Mungkin menurut saya ini karena lebih kalah, kita kalah dengan perkembangan dunia teknologi sekarang. Iya. Lebih cenderung informasi yang di luar pendidikan yang banyak ke Iya sih. anak didik kita. Itu mungkin salah satu kendala terbesar. Tapi mungkin ya tidak ada penelitian ke sana Mas Ian. Iya. Itu tugasnya Iya. profesor seperti Caco ini yang Benar. Enggak, kita kan sering ada di warung kopi ya. Yang ngelihat bukan perkembangan sih, Itu kan gerak-geriknya anak. siswa ya mau dididik ya. Jadi gini, yang mau ditanyakan ini Wadi, tingkat moralitas, ya kan? Nah Benar, itu benar. Penting. kalau saya lihat kan dari dulu malah semakin menurun kan gitu kan. Padahal itu penting, kan banyak yang bersinggungan di situ. Kemarin contohnya Mas Bari terkait apa itu, yang cover itu, karena mereka moralitasnya rendah. Cover apa itu? Masalah mengcover lagu gitu kan tanpa Oh, izin. tanpa Nah, itu. izin. Nah, Iya, itu iya, kan iya. nggak bermoral, nggak
etika. nggak beretika, ya moralnya Bisa jadi itu karena Alat. minimnya informasi Terus. terkait dengan hal itu. Benar. Bisa jadi mereka nggak ngerti itu kalau itu salah. Kalau itu pelanggaran. Bisa jadi. Nah, kebanyakan dari anak didik kita itu lebih cenderung jadi apa? jadi gini, apa namanya, perkembangan yang masuk ke kan anak-anak itu informasi dan dan pelajaran yang diterima itu nggak berimbang, bener. Nggak berimbang. Maksudnya informasi yang masuk terus yang nyaring gitu, yang tukang nyaringnya itu kan jadi nggak berimbang kan. Wah, sekarang kan sudah jadi lumrah itu bahasa anjing gitu. Iya, memang benar-benar. Iya, saya duduk sebelah anak-anak, woi gitu. kiri bangsat. Jadi masalah itu ya. Game juga. Jadi sesuatu Jangan, maksudnya saya kan seorang gamer gitu kan, saya pencinta game dari dulu, pecatur juga game kan gitu kan, jadi jangan menyalahkan gamenya gitu kan. Nah, yang harus nggak salah juga sih, maksudnya harusnya ada yang filter. iya. Anak ada yang main game kan harusnya ada yang ngasih tahu, jangan sampai gitu kan gitu. Walaupun dunia maya kan Pendampingan. sama-sama orang gitu. Nah, Ya harus sinergi bukan hanya dari pihak sekolah. Sekolah mungkin hanya 7 jam berkumpul dengan mereka. Padahal hampir setiap sekolah Iya. itu tertuang di visi misi bahwa harus berakhlakul karimah. Hampir rata-rata. Enggak, ini Tapi di dalam prakteknya itu saya kan pernah ngajar, Bari. tak kira mantan murid. Ngajar murid di sekolah negeri ya kan, pernah ngajar di pondok pesantren pernah, tapi tingkat apa namanya moralnya anak gitu kan, itu saya lihat itu kan, wah saya lebih bangga ngajar di pesantren. Begitu Pak. Ya ini kan kepala sekolah, nggak tahu ini Kepala madrasah bahasanya. Kepala madrasah. Pak Adi juga di negeri dan di pondok. Ada pembeda yang kontras nggak? Saya lama juga di lembaga yang umum lah istilahnya, umum. Iya. Di luar pesantren juga, di pesantren juga lebih lama lagi karena saya langsung berkecimpung di pesantren ketika di pendidikan. Terasa bedanya memang di situ penerapan akhlaknya itu terasa bedanya. Kalau memang di sekolah umum itu kan ya hanya dari jam 7 sampai jam 2 kan ngumpulnya guru. Iya. Nah, sedangkan di pesantren itu total 24 jam tetap dikelola. Ada undang-undang kurikulum, yang undang-undang pendidikan lagi itu kan ya. Apa yang nggak boleh apa namanya? Mukul siswa atau gimana gitu. Oh iya, perlindungan anak itu kan. Iya. Oke. Jadi kalau lebih sebenarnya lebih bagus sih. Cuman tetap yang penting pendidikan di keluarga tetap. Ya pasti. Iya Pak Adi. Yang dominan sering ini. Yang nentukan itu memang Kembali ke di lingkungan lingkungan. Kalau pesantren mungkin kan lebih 24 jam ada di pesantren. di lingkungan Iya. pesantren. Setiap ada kebijakan, setiap ada itu pasti ada min plusnya, Mas. Termasuk di pesantren juga ada min plusnya. Apa nih sisi minnya mungkin kita lebih cenderung ke orang tua. Mungkin kan hanya dikasih kesempatan seminggu sekali kita mau Pulang. ketemu boleh berkunjung hanya seminggu sekali. Iya. Atau ada bahkan yang 6 bulan sekali. Itu tergantung pesantrennya memang. Nah, kelemahannya di situ mungkin menurut ini saya tahu ini Pak Cacok yang tahu tentang ilmu psikologi. Mungkin Saya pakarnya itu. tapi Pakar makan tanaman. sisi positifnya gue luar biasa kan, mereka terkontrol. Sekarang misalkan putra putri kita yang masih di rumah bersama kita nggak bisa membendung
pulang dari sekolah langsung pegang HP, bahkan belum lepas tasnya juga sudah main kadang game. mau marahin itu kan kasihan gitu kan kalau orang tua itu lebih cenderung ke sayangnya. Ya, tega. Maksudnya sayang yang berlebihan. Iya, naluri lah ya. Sayang itu mungkin bisa diartikan salah posisi. Kita kasih sayang kan bukan seperti itu. Ya apa saja kalau berlebihan itu nggak bagus. Siap. Ngopi berlebihan juga. Sholat aja kalau berlebihan nggak boleh. 4 rakaat jadi 5 rakaat. Nggak boleh kan. Oke. Nah, Mungkin sekarang lagi tren mungkin ya, Apa? yang pondok pesantren. Kan semakin banyak kan orang yang mondok atau enggak juga. Saya nggak ngerti statistiknya sih sebenarnya. Tapi melihat ini loh. Anak mondok saya kan anak mondok juga. Kebanyakan anak mondok itu ilmunya itu gimana ya? ayo ilmu akademisnya atau apanya? ilmu kepondokannya itu. Pondokannya. Iya, benar. Ilmu agamanya lah. Agama. Enggak, ilmu di pondoknya kan banyak dia belajar. Iya. Kadang itu enggak terrealisasi, enggak tersalurkan. Mungkin gimana ya? Gini, Setelah lepas dari pondok. saya lepas dari pondok itu malah bergaul yang enggak kan. Bukan gitu maksudnya saya jadi ngopi gitu kan. Iya. Padahal ngopi itu bagus. Padahal ya. dulu dia jadi nggak Ngopi diajarin bagus, gitu. enggak. Apa ya? Jadi saya jurusnya malah ke komputer terus ya kan, malah IT. ke mana? Ke musik. Enggak. Nggak apa-apa tuh. Gini, Bagus malah. regenerasi di setiap mungkin itu di setiap desa itu kalau bukan ini mungkin yang susah. Gini kayak kalau ada anak pondok gitu kan suruh mimpin tahlilan gitu kan, yang doanya mungkin kiainya itu mungkin ya, bagus. Apa sudah gitu Pak Adi? Gini. Kampung Sambian. Ini perlu diluruskan ini informasi ini. Gimana? Pondok itu tidak harus mencetak seorang kiai. Itu yang perlu kita camkan. Bisa jadi mencetak seorang pengopi seperti saya. Mencetak seorang, biarkan alumni pondok itu jadi musisi, jadi politikus, Oh iya, jadi benar juga, musisi, benar. terserah. Iya. Tapi dalam konsep dia tetap yang tadi poinnya tuh. Daripada nanti dikuasai orang-orang yang tidak paham tentang agama. Mending dikuasai mereka. Benar Iya. juga ya. Tapi yang susahnya juga justru Katut. enggak, maksudnya yang pos yang harusnya dipegang anak pesantren ya kan gitu kan, malah dipegangnya bukan ahlinya gitu. Itu yang Celakanya itu. bukan celaka juga sih. Iya. gitu maksudnya Pak. Ada poin itu Mas Farid. Gimana? Masyarakat ya, tidak saya mengatakan di masyarakat Bawean, ya di umum lah, mungkin di Indonesia Raya lebih cenderung dengan penampilan. Bahwa ini musisi gondrong sudah, nggak usah mimpin tahlil man. Bisa aja seperti itu. Nggak usah disuruh baca, ngapain ini baca doa, nggak mungkin makbul doanya, mau dia penampilan saya seperti itu. Sudah dijudge kan. Dijudge dari penampilan. Bisa jadi seperti itu asal muasalnya. Bisa, Kenapa? iya. Mungkin di beda aspek juga seperti itu sih Pak Adi. Kita menilai oke lah, bukan di pendidikan, di bidang apalah, musik ya, di bidang musik. Kalau nggak ini reggae harus gimbal gitu. Tapi kenyataannya bukan di situ. Tidak di situ. Bukan poinnya lah. Ini menarik sekali karena Enggak, kalau saya kepala ngotot sekolah ini yang iya. bilang seperti ini. Kalau saya itu lebih apa namanya? Tetap setuju orang itu fokus di konsepnya dia, di konsepnya dia gitu maksudnya. biar fokus. Jadi pos-pos yang harusnya dia tempatin
jangan tempatin pos yang lain gitu. Begitu ya, jadi ahlinya. Saya punya pengalaman kurang nyaman pada saat saya kuliah, Mas Bari. Itu ada ujian ya, kalau nggak salah ujian tengah semester pada saat itu. Itu saya lupa jadwal. Itu jadwalnya saya latihan musik. Dihubungi teman, sama segera ke kelas, ada ujian. Ternyata ujiannya baca Al-Quran. Ya, teman-teman saya kan banyak kan yang ya rapi, yang ya stylish, religius. Dan cara baca mereka juga, ya mohon maaf, pada saat itu masih belepotan. Sehingga dosen saya itu ketika memandang saya, wah, sampai mau ikut ujian? Iya, Pak. Dia saya pakai celana jeans, rambut gondrong dan sebagainya, sehingga nggak disuruh baca Al-Quran saya. Ditulis ya huruf hijaiyah. Ini apa? Alif, ba. Wah, bagus. Nah, dari situ beliaunya sudah mengejut saya bahwa saya nggak mungkin bisa baca Al-Quran. Iya, Karena dari perilaku. itu contoh kecil saja. Sama juga dengan di masyarakat sekarang. Ketika wah, ini nggak mungkin bisa baca doa mau anak ini. Tiap hari kerjanya di warung kopi, pegang gitar ke barat ke timur, misalkan. Sudah gondrong, nggak sakti nggak bawa gitar. Iya sih, mempengaruhi anggapan kita. Penampilan itu memang seperti itu. Kalau saya pribadi ya cenderung dengan yang tadi itu. Poin goalnya kita itu di lembaga saya khususnya itu. Pendidikan akhlak ya. Poin penting di situ. Jadi harga mati bagi kami itu ya itu berahlul karimah. Mau jadi apa nanti anak itu, yang penting nanti dia berahlul karimah. Syukur-syukur dia bergerak di pendidikan. Syukur-syukur dia bergerak di pendidikan keislamannya. Kan krisis akhlak kita itu sekarang. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Iya. Sudah Kebanyakan lebih cenderung orang itu mengungkapkan emosinya itu di situ terlalu belak-belakan. Jadi marah, ya bahkan banyak pemimpin yang marah di shooting gitu kan. jadi trending topik ya. Wah, cus ini. Jadi sekarang banyak kan, wah nggak keren orang kalau nggak marah gitu kan ya. Harus marah yang syariah. Kalau boleh tahu Pak Adi, tempat lembaga jenengan itu apa namanya? Kalau saya di Madrasah Aliyah Di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Kareteng. Nah, di bawahnya Miftahul Ulum Kareteng. Loh, saya nggak ditanya. Ini pojokan dunia. Sekarang masih vakum atau? Ya awalnya teman-teman tadi saya itu canggung begitu. Karena saya lihat mondok di Depok. dari pondok, dari dunia pendidikan. Awal mulanya canggung Pak Adi, sementara saya kan ya suka di warung kopi barangkali. Jangan kayak saya tadi tuh, warung kopi bukan tempatnya orang mondok. Iya. Iya, kita apa ya namanya? Enggak, warung kopi itu warung itu. Iya, tempatnya. semua orang ada di situ. Iya. Malah itu melatih bergaul kayaknya. Bukan ke banyak kalangan. Bukan hanya di situ tempat untuk berdakwah loh. Berdakwah. Iya, tempat berdakwah, iya. Iya juga, kalau berdakwah di tempat yang sudah benar gini. Berarti nggak benar dong warung kopi. Maaf ya, maaf. Sekarang kan sudah banyak ceramah. Saya nggak mau menyinggung siapa-siapa ini ya. Ceramah kan banyak kan? Ceramah di YouTube juga banyak. Iya. Ya. Online juga banyak. Tapi maksiat itu semakin banyak juga. Iya. Jadi itu ceramah itu nyetut enggak ke orang gitu kan maksudnya. Kena enggak ke hatinya? Enggak. Ya. Enggak, saya enggak. Ya harusnya ada ceramah itu. Iya. Di YouTube ada. Ini mungkin bahasanya Mas Caca Mas Hari. Enggak, mungkin salahnya yang orang yang mau datang juga mungkin. Pendengar. Kebanyakan orang itu kalau mau kemana? Pengajian. Mau ngelihat pengajian. Jadi yang dilihat, maksudnya
kiainya ini. Dia mau nonton, bukan ngedengarkan pengajian gitu kan. Dia mau nonton dia. Iya, Dia nonton bener. dia. Nonton dia. Jadi kalau nggak lucu, bukan kredibilitas kiainya yang wah, kalimannya gitu kan. Jadi yang lucu udah maaf aja nih, enggak. Jadi sekarang kan kasihan kiai. Iya. Ini Dia mungkin. dituntut untuk lucu. Ya, dituntut untuk jadi komedian. Kan kasihan. Apalagi yang lebih parah lagi, zaman sekarang itu kan gini, yang saya buat teman-teman ya, yang ya siapa saja sih sebenarnya. Bahkan ada yang berani gini loh. Dia ngundang kiai untuk ceramah. Bahkan dia Dibatasi dulu. diberi kiai waktu, kiai 10 menit saja. 5 menit ya. Itu kan kurang ajar itu. Ngatur kiai. Kan ngatur. Kan Ya itu untuk kebutuhan acara lah. Loh, Kan kalau masih menurut saya kayak nggak usah sekalian loh ada acara. Enggak usah ceramah sekalian ya. Nggak usah Ngatur ceramah kiai. sekalian loh. tanggung. Iya, Kurang ajar. maksudnya kan berarti kan dia nggak, maksudnya nggak secara tidak langsung kan gini, nggak mungkin didengarkan 10 menit saja gitu. Kan gitu maksudnya kan. Iya kan? Seakan-akan seperti itu. Iya. Gini mungkin Mas Ferry. Apa? Metode lah mungkin yang pas. Saya nggak mengomentari terkait dengan fungsi dari ceramah dan sebagainya itu. Tapi yang mungkin kurang sekarang itu metode pembelajarannya. Saya nggak mau ngomong itu ceramah ya, dalam kaitannya ini pembelajaran. Walaupun itu seorang kiai menyampaikan pembelajaran juga. Metodenya yang kurang pas. Jadi misalkan contoh di kampung tertentu itu ada budaya ngadu ayam. Misalkan contoh ini, bukan, mohon maaf nih pengadu ayam. Saya juga hobi ngeramut ayam, ini hobinya saya. Kan sudah jadi budaya. Jadi budaya itu kalau sudah dilakukan terus menerus, walaupun itu salah, jadi benar jadinya. Jadi mereka tidak merasa salah. Jadi ketika seorang dai atau kiai menghampiri mereka dengan pakaian kekiaiannya, wah itu haram, ini dosa, nanti dihajar malaikat dan sebagainya, itu kurang efektif menurut saya. Menurut saya yang di pendidikan. Kalau bisa mereka yang memberitahu mereka teman-teman yang di komunitas yang budayanya salah itu, ya harus tahu karakternya teman-teman itu, sasarannya. Iya. Jadi beda ketika kita datang dengan pakai sorban, pakai tasbih, oh ini salah sampean, haram ini, nah itu malah nanti mental mereka. Iya, gak keterima. Gak keterima. Gak masuk. Saya pernah dengar dulu itu ada seorang kiai di desa saya. Itu nggak pernah pakai pakaian kegiatannya, ya biasa pakai seperti masyarakat awam lah. Tapi orang tahu itu alim, kiai, banyak santrinya dan semuanya. Jadi ketika ada orang adu ayam, malah nonton ya, wah ini yang bagus, ikut komentar. Ditanya sama bapak saya nih, sampean kenapa gak dimarahin itu anak-anak Madura? Ya jawabannya itu, nanti kalau dimarahin dia malah benci saya, benci ajaran saya, benci ajaran agamanya saya. Otomatis kalau ada di situ, misalkan ada adik di komunitas, kiainya ada di situ, otomatis mereka sudah merasa canggung sendiri. Iya. Nah, itu harapannya, ternyata efektif ternyata. Dan itu membangun kedekatan dulu ya. Ternyata itu. Iya, betul. Nah, itu saya pakai ilmu itu sampai sekarang. Iya. Ke Nah, ini siswa-siswa. ada Mbak Valen ini. Iya. Halo Ibu Valen. Mbak, ayo rek ngopi-ngopi. Barangkali ada yang ditanyakan di sini, mumpung kita lagi membahas Pakar kopi. iya pakar kopi, ada pakar tanaman, ada apa saja yang perlu dibahas. Dan kali ini ketertarikan saya di dunia pendidikan. Ini biasanya yang vokal sampean ya? Yang iya Ah. dari rumah sakit ini, dari mana? Ya bisa juga Rumah dikaitkan sakit. dengan musik kan. Iya. Karena tadi juga dibuka dengan Mbak Valentino Rossi. Nah,
Pak Adi kan hobinya di musik, Mas Haris juga hobinya di musik. Enggak, saya peminat saja. Ya ternyata di casing yang saya tahu, oh ini musisi. Ternyata apanya ya, profesinya sebagai kepala sekolah. Iya. Nah ini di mana ini? Komentator saya itu. Kecamatan. Komentator saya itu. Sekjam. Sekjam. Seksi campuran. Segi campur. Dan gak sekaku yang kita bayangkan. Jadi apa semua kepala sekolah dan semua orang yang ada di kecamatan seperti ini juga? Kalau Pak Adi dulu. Sekolah. Iya, kalau di sekolah. Ya enggak juga lah. Apa bisa saya menemui jenengan sambil katoan pendek ini, Boleh. rokokan ini. Kalau di rumah saya itu multifungsi ya, silahkan mau guru, mau Pak Pati atau Bupati, mau tukang parkir, mau musisi, ya silahkan. Kita juga hobi nongkrong, ngopi ya juga boleh, nggak masalah. Halo Mas Jeffrey, ini Mas Jeffrey-nya dari PLN. Waduh, Dia, ini yang dari Lamongan, tugasnya di sini ya, membantu ya ini penerangan di sini. tetangga. Dan di masa pandemi kayaknya efektif sekali ya kerja PLN. Iya, ada manfaat yang kita rasakan itu. Bayangkan kalau kita ujian Pak Adi terus mati lampu, itu kan sangat kesulitan sekali ya dia. Dan terima kasih ya Mas Jeffrey sudah di PLN ini. Tetaplah di PLN terus. Wayang ngopi ya ngopi dan baca. Jangan pindah-pindah. Apalagi mau jadi musisi. Tonggone ngelarang lo tadi musisi sama. Nah, kembali lagi. Saya kan baru tahu Pak dia ternyata sosok kepala sekolah humble dan IT tidak seribet yang dibayangkan. Iya, tidak sekaku seribet yang saya bayangkan ternyata ya. Kalau menurut saya ya humble begitu. Apakah itu jenengan terapkan di ketika memberi arahan kepada siswa atau kepada bawahannya atau bagaimana? Kalau di pengelolaan sekolah, kebetulan saya di kepala madrasah di sekolah ya, kepala sekolah. Ke teman-teman saya nggak pernah bilang bawahan ya. Teman-teman kerja saya ya sama seperti itu. Partner lah begitu. Misalkan ada salah satu teman saya itu yang kinerjanya kurang pas, cara menegur saya seperti ini, yang ngopi, ngobrol santai. Berarti Ya tetap ada seperti itu. Ya kita pintar-pintar melihat karakter masing-masing. Termasuk siswa juga seperti itu. Ketika saya harus di kelas, di ruangan itu kan masih ada beberapa anak juga yang sifat kekanak-kanakannya akan muncul ketika walaupun di Alia, tingkat SMA Alia itu masih seperti itu. Oke. Ini Pak Adi, terkait dengan pendidikan formal dan informal Pak Adi. Kalau saya melihatnya nih sekilas, kalau di lingkungan pondok itu kan dengan aktivitas yang selalu berhubungan dengan religius, agama dan akademinya, itu kira-kira masih ada nggak penggalian potensi untuk mereka yang suka misalkan musik, misalkan di luar agama? Harus ada. Kebetulan yang saya pernah ada di dua lembaga yang berbeda dan itu sama-sama milik yayasan pondok pesantren. Itu tetap dikembangkan dua-duanya luar biasa. Kita diekstrakan apalagi di kurikulum sekarang itu ada mulok istilahnya. Jadi muatan lokal itu diekstrakan. Kata-kata kita nggak mungkin kita mengatakan ikan itu harus naik kelapa kan gitu. Jadi kelihatan gobloknya nanti ikannya. Keren. Nah. Itu kayaknya kutipannya siapa itu ya? Nah itu contoh saja Mas Budi ya. Iya keren. Artinya
siswa kita itu punya hak untuk berkembang di dunianya masing-masing, tetapi dalam konteks harus tadi itu. Iya. Harus terkonsep dengan pendidikan akhlak itu tadi. Biarkan dia berkembang. Oh, dia hobi. Saya selalu menekankan kepada anak didik saya di lembaga saya tuh. Saya berapa kali di lembaga-lembaga yang berbeda, bahwa ya kamu harus berkembang. Silakan berkembang sesuai dengan potensinya kamu. Tapi arahkan ke positif. Karena bisa jadi itu bisa jadi ke negatif. Iya. Bahkan saya katakan, kalau kamu bakat maling, kembangkan malingmu, saya gitu kan. Tapi arahkan ke positif. Nah, misalkan jadi Robin Hood. Bukan. Misalkan diarahkan ke ke kepolisian, untuk di intelijen kan. Di intelijen. Harus bakat di situ kan gitu loh. Oh, seneng berantem, ya silahkan. Ini sekarang banyak sekali di bela diri yang bisa menunjang prestasinya mereka. Daripada kamu ngantem orang nggak dapat prestasi, seneng ngebut ya silahkan. Sekarang sudah banyak fasilitas dan sebagainya. Nah, di dalam mulok itu apakah sifatnya wajib, atau misalkan ada sepak bola misalkan kira-kira anggaplah menganyam begitu Pak Adi ya, yang satu menjahit, itu apakah semua siswa itu diwajibkan ikut itu atau memilih? Kalau saya nggak diwajibkan. Nggak diwajibkan ya, memilih jadi ya? Memilih jadinya. Siap. Misalkan di tempat saya ini ada beberapa orang yang minat ke IT, tentu kita harus kerjasama dengan mereka yang ahli di IT. Bahkan itu dianjurkan oleh pemerintah kan. Iya. Dianjurkan harus ada MOU dan sebagainya untuk bukti, misalkan lembaga kita mau akreditasi. Oh benar. Di tempat saya itu sudah kita kerjasama dengan misalkan tadi penjahit. Jadi beberapa anak itu sudah dibekali dengan ilmu menjahit, desainernya sekalian dan sebanyak. Ilmu pertukangan juga seperti itu, langsung praktekkan mereka. Jadi nggak harus dikekang dengan hal-hal yang formal seperti itu. Iya, ini berarti untuk mereka yang barangkali karena sudah di lingkungan pondok biasanya aktivitasnya itu tentang agama, Pak Adi. Setelah mungkin tahu informasi seperti ini, tidak ada kendala, tidak ada ketakutan atau rasa khawatir begitu, tidak bisa mengembangkan bakatnya ya. Iya. Tapi yang saya tahu Pak Adi, masyarakat itu pasti menganggapnya pondok itu harus seperti ini. Total, Iya. pure agama terus. Benar. Ya memang total, memang agama terus. Tetapi misalkan ilmu apa ini, itu dikonsep secara ya agama. Oh misalkan kita kerjasama dengan ada bakat musik di situ, beberapa anak didik kita. Terus ada di musik kita kembangkan di situ. mana? Itu kita kerjasama dengan mereka yang ahli di musik untuk bisa mengembangkan. Jadi mendatangkan ya. Mendatangkan pakar ya. Mendatangkan pakar. Yang sudah kita lakukan di lembaga kami ada, misalkan ada kesenian Al-Banjari, misalkan. Al-Banjari sudah berjalan. Sudah sangat berjalan. Lanjut, Mas Sorry. Terkait dengan ini Pak Adi, pondok. Sejauh ini sudah alumni dari pondok pesantren yang ada di Kareteng, tempatnya Pak Adi itu, alumninya sudah di bidang apa saja? Sudah berapa tahun Pak Adi? Kalau di aliyahnya itu berdirinya ya ketika saya mulai ke sana, mulai babat alas. Berdirinya dari 2017. 2017 baru berarti masih baru, iya. Seandainya di tumbuh kembang anak itu masih baru bisa berjalan. Ya, alhamdulillah perkembangannya
ya sesuai dengan rencana. Iya. Tapi kan kalau secara umum di pesantren itu ya artinya mereka alumni pesantren ya luar biasa. Bahkan yang banyak yang di negara kita saja kan banyak alumni pesantren yang Iya. megang kebijakan, karena memang apa ya, ya mereka luar biasa. Tidak harus jalurnya harus ini, kalau pesantren harus seperti ini, enggak. Iya. Ya bahkan latar belakang saya sendiri kan bukan anak pesantren awalnya. Saya sendiri juga ragu dulu ketika masuk ke dunia pendidikan, langsung di pesantren. Pikiran saya ini gimana saya mau ngajar di pesantren, mau saya juga yang saya khawatirkan di situ kan bukan masalah mengajar materinya saya, karena memang saya kuliahnya jurusan di situ. Tapi etika saya di pesantren itu yang saya khawatirkan pada saat awal mula saya ngajar di pesantren. Tapi ternyata ya di pesantren sangat welcome dengan pluralitas itu, nggak masalah. Ya. Kalau perlu ya semua kalangan dirangkul. Nah, Pak Haris menyikapi kalau menurut cara pandang Pak Haris itu melihat loh ini kayaknya lebih Yang kan sudah punya bermutu, cucu bermuka tua. bermutu ya bahasa halusnya. Jangan ngaku muda lah. Pengalaman di dunia pesantren dengan sekarang itu gimana? kalau saya itu Gimana? mainnya yang besar gitu kan, ngajar di Gundul. pesantren sini pernah di Khairah Ummah itu dulu. Di mana itu? Ini yang diingatkan waktu digundul ustadznya saja ini. Oh, digundul pernah. Digundul. Berarti Mondok saya. Mondok di pesantren Riyadus Sholihin. Iya, yang mana? Gresik. Mambaus Soli. Mambaus Sholihin. Riyadus Sholihin. Alumni enggak ngapal dengan itu. Waduh. Nggak tahu namanya. Soalnya di DO saya. Yang terlalu jujur. Enggak sampai lulus nih. Tapi tetap alumni. Insya Allah. Masa alumni? Enggak lulus alumni. Enggak, pengalaman yang ditanyakan itu apa? Yang menurut Mas Haris itu berkesan ya selama dibekali di dalam pondok itu, setelah di dunia kerja atau di masa sekarang itu banyak manfaatnya sebanyak apa sih gitu di dunia kerja loh ya, Gini. bukan di kehidupan sehari-hari. Saya itu kan dulu enggak dulu ya. Ini dulu kan di pondok itu diajarin, meskipun kita benar kalau kiai itu negur saya, ya saya harus idiem, nggak boleh Sampai nawatok nah istilahnya. bantah gitu kan. Ya saya terima saja gitu, harusnya gitu sih. Itu budaya di dalam pondok. Sampai nawatok nah. Sampai nawatok nah itu ya kan. Istilahnya. Iya. Taat. Meskipun Anda benar. Iya, sekalipun saya benar gitu, setidaknya saya jangan membantah waktu dia sedang menegur saya gitu. Iya. Kan gitu. Ya saya cuma diam. Nah itu ke dunia bukan kerja saja sih, sampai ya sampai kalau Bari, Pak Adi gitu kan negur saya, kan saya tetap diam saja gitu kan. Iya. Nanti kalau sudah sepi-sepi orang baru saya kasih tahu, wah kamu salah, kamu tak tonjok gitu kan. Jadi ketika ditegur Iya, maksudnya tidak langsung protes etika di situ, itu iya beretik, maksudnya bertengkar itu juga ada etikanya ya Pak. Ya, benar. Dan itu diaplikasikan setiap Gitu. hari. Kita mau debat gitu kan, mau adu argumen, oke, tapi kan harus tahu tempat. Nah, di tempat itu kalau saya berargumen dengan dia gitu kan, dia akan malu kan. Nah, kita kan harus Tahu sikon. memperhatikan di situ dulu.
Nah, itu yang menurut saya lebih bisa Kontrol itu. mengontrol gitu Di kan. dunianya sekarang. Bukan berarti saya kebenaran itu harus tetap diungkapkan, iya. Tapi harus tetap dengan cara yang diungkapkan. benar dan waktu timingnya pas. Jangan ujuk-ujuk mentang-mentang kita merasa benar ya. Yang bahaya itu kan yang merasa benar, Pak. Iya. Yang bahaya. Terus ada lagi dasar kalau di pondok itu kan dari dasar itu kan diulangi lagi dia. Gini saja, masih ada loh anak yang mau nikah, ya kan? Dia ditanyakan, kamu tahu nggak caranya bersuci hadas besar? Nggak tahu. Mau nikah dia, iya. gitu kan? Orang bawean, nggak mungkin itu loh. Kalau orang bawean gitu maksudnya kan. Tapi dia ngaji lancar gitu kan. Nah, tapi dasarnya dia nggak kurang wah gitu. Iya. Orang dekat saya pun ada juga yang ya sholat, dasarnya sholat gitu kan, dan niatnya aja gitu kan. Itu iya enggak saya enggak Iya, sudah bukan siapa-siapa. Bukan saya maksudnya. Ya apa ya? Iya, bermanfaat banget gitu kan. Iya, bermanfaat banget karena dari nol, dari dasar kita meskipun sudah tahu kita gini, dari SD, dari TK kita diajarin caranya sholat kan, bahkan sudah tahu sholat. Nah, sampai besar orang tua pun bahkan sudah yakin anaknya itu sudah tahu sholat dia gitu. Iya. Nah, sampai di pondok ternyata mungkin ada yang salah gitu kan. Orang tuanya, karena orang tua nggak pernah menanyakan lagi, nggak pernah menanyakan lagi. Kemungkinan walaupun orang tuanya mondok loh, walaupun orang tuanya karena ketidakdekatan dengan anak, bukan tidak dekat, gimana Pak dia? Karena sungkan mungkin ya. Kan gini, kita nggak mungkin nge-cross-check cara sholat anak lagi kan? Iya. Ayo coba sholat lagi ya kan gitu kan. Gimana kamu sholatnya gitu kan? Nah, ternyata salah gitu kan. Ternyata sampai di pondok dia bersesuci, apalagi itu yang paling dasar itu kan. Sebenarnya di agama kita ini kan sama agamanya kita ini ya. Kebetulan sama ini agamanya di agamanya kita kan memang sudah di apa ya, tata cara mendidik anak itu juga sudah ada fase-fasenya kan, sudah dikasih contoh oleh Nabi kita. Itu juga sangat minim diterapkan oleh masyarakat kita sebenarnya. Umur sekian bagaimana, itu belum maksimal diterapkan. Iya sih. Nah, sehingga ketika anak itu sudah usia remaja, sudah labil-labilnya, segala informasi sudah bisa masuk, rasa ingin mencoba juga sudah tinggi, perkembangan fisik juga sudah maksimal, ya sungkan. Orang tua juga mau negor. Karena dasar sebenarnya kita itu sangat, bukan itu, malas untuk, nggak usah jauh-jauh Pak Bari. Kemarin itu waktu operasian masker itu kan, anak-anak itu orang yang kan cuman dihukum baca Pancasila itu banyak loh yang nggak hafal. Ya padahal dasar itu loh. Ya makanya malas untuk padahal udah nggak penting gitu kan. Iya. Padahal penting kan dasar. Dasar. Jauh contohnya ya kayak gitu aja lah. Jadinya hanya itu dihafalkan, bukan diterapkan. Iya, karena sudah dia merasa yakin, saya Pancasila sudah hafal gitu kan, dulu pernah hafal. Gitu juga sholat, dulu saya sudah pernah. Dan dilihat sudah sholat tiap hari, otomatis orang tua tidak menanyakan lagi. Tapi tidak tahu apa dasarnya sudah pas atau belum. Tapi berarti di lingkungan pondok itu positifnya di situ. Itu bisa diluruskan lagi, bisa diajarkan lagi. Siap. Dan itu menarik juga kata Pak Adi tadi. Berarti ada fase-fase usia tertentu ketika mendidik anak
mengenai apa begitu. Ya itu ya umum itu, bukan hanya di pondok kan. Jadinya kita di agama kita juga sudah diatur seperti itu. Oh usia sekian, kita kasih contoh misalkan. Oh usia sekian, kalau mana itu masih belum melakukan ini, bagaimana caranya? Itu sudah dijelaskan sebenarnya. Cuma kita jarang mengaplikasikan. Tapi memang iya, saya rasa juga saya setuju sekali itu tadi. Kita sering menemukan ada beberapa orang tua yang begitu dekat dengan anak, bahkan jadi sahabatnya. Iya. Ketika diajar, tapi tetap orang tua. Ada jarak. Seperti itu. Ada jarak. Ada topik-topik yang tidak bisa dibahas. Benar. Sungkan mungkin gitu. Bahkan seakan-akan ketika menjelaskan terkait dengan seks dan sebagainya kan seakan-akan tabu orang tua. Ya. Tapi kan ada bagaimana cara kita menjelaskan ke anak, itu penting loh teman. Sama-sama dengan yang dikatakan Cacuk tadi, ada orang yang sudah mau nikah saja nggak ngerti bagaimana caranya bersuci. Iya. Bahkan kalau sudah mau nikah kadang-kadang Pak Adi baru dikasih arahan sama ya. Itu pun kalau waktunya kan pendek sekali, beberapa hari sebelum menikah kan. Ya. Ada yang dituakan begitu, dikasih ada nasihat. kursus itu kan. Kursus kilat. Ada di zaman saya kecil sering dengar istilah Mas Bari. Di bagian khususnya. Budaya eokap. Iya. Nah, itu Dan masih ada yang menerapkan itu Pak Adi? ya sudah jarang tapi. Sudah jarang. Ya, Ya, mungkin hanya di terakhir dulu saya ngeliat ya nikahan saya dulu. Masih menerapkan itu. di eokap itu luar biasa bagusnya efeknya kan. Jadi bukan hanya di eokap Dikasih tahu, diajarin. Posisi pun diajarin. Oh iya. Diajarin posisi. Penting banget Iya. itu iya sih. Jadi Bagaimana? nggak perlu buku karma Pala itu. itu. Bagaimana cara meramut si suami nanti, sikapnya seperti apa kita. Tapi sekarang kan pendidikan itu selama berapa hari kira-kira? Tapi kadang Ada yang 40 hari, ada yang iya, kadang itu. Oh itu budaya di eokap Iya. itu ya. Iya, kadang itu pendidikan itu loh, pendidikan itu kalau menurut saya nih ya, itu diajarkan ya waktu itu saja. Iya. Maksudnya jangan mendahului. Karena kalau sekarang kan banyak yang mendahului pelajaran itu. Yang 19 detik itu kemarin pelajaran ya mendahului juga deh. Tapi menurut Pak Adi bukan seperti itu mungkin. Mungkin enggak sebelum meskipun sudah kalau Kak Cacok tadi sepakat dengan kalau sudah mau nikah baru tuturi. baru dituturi. Ya, kalau saya sepakat gitu Sepakat ya. yang gitu, Iya, soalnya memang ada batasan. Udah nggak usah. Saya nggak cocok ada Udah, pendidikan udah. seks di usia dini. Saya nggak cocok saya. Walaupun ada di beberapa negara kan Yang sudah mana? diajarin Ya. supaya bisa pakai kondom. Ada itu supaya bebas dari HIV atau gimana gitu kan. Tapi untuk wilayah ada yang dengan- ini yang Tapi kalau saya itu kan ya ini pendapat saya. Ya Nggak apa-apa, semua ada ya. waktunya. Semua ada Iya, waktunya. Iya, ada fase-fase itu. Nah, berarti masih ini juga ada Seusia ini misalkan cara pendidikan seksnya seperti apa. Nah, itu penting memahami, bukan secara vulgar. Iya. Seperti videonya Mas Cacok yang berapa detik itu kemarin, bukan. Nggak, Artinya ini ngebahas pemahaman yang sampai kemana-mana ini. memahami. Enggak, ini Ya memang ada istilahnya. ini yang saya pendidikan. tanyakan tadi. Ini yang saya agak ribet. Bukan ribet Gimana? sih, maksudnya saya kan sebagai orang tua gitu maksudnya. Pernah punya pengalaman pribadi sendiri sih, karena punya adik kan. Ya saya sendiri antara minatnya anak itu anak. dengan bakat itu kan harusnya itu yang mengetahui itu kan orang kan, maksudnya ya orang terdekat. Bakat itu yang mengetahui orang terdekat. Kalau minat mungkin ya kan orang saya minatnya gini. Orang yang menyaksikan. Saya kan dari kecil Mama kan sama orang tua saya karena sering ngelihat dia bakat di sepak bola kan gitu. Tapi saya minatnya di musik. Saya senang ke musik. Padahal kalau didengerin suaranya jelek gitu kan. Padahal nggak bakat. Iya, nggak bakat gitu kan. Ya. Iya. Dia tapi karena ngotot
saya besok kalau kuliah mau kuliah di musik gitu kan. Atau saya sekolah mau sekolah di musik besok. Itu gimana itu? Mengatasi mau antara minat dan bakat. maksakan ke bakatnya dia atau ke minatnya dia gitu. Kalau menurut saya nih di dunia pendidikan ya, kita menyesuaikan dengan minatnya dulu. Karena minat itu belum tentu sejalan dengan bakat memang. Iya, yang seperti tadi. Dia nanti bisa jadi ada minatnya dia, ya itu tidak harus satu fokus ke satu bidang kan dia minatnya dia. Misalkan contoh, Cacok sendiri lah misalkan. Pada saat dia kecil dia nggak tahu kalau dia minat ke IT. Enggak, kalau Dia minat sendiri nggak tahu. Nggak tahu. minat itu kan maksudnya Kegemaran kan? kegemaran. Ah. Saya gemarnya di Mm-mm. mana gitu kan. Kalau bakat saya di mana gitu Iya. kan, ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan. Misalkan Potensi saya di mana yang saya punya anak 3 misalnya. Yang pertama ini bakatnya di seni, tapi minatnya olahraga misalkan, bertolak belakang, nah, misalkan. Nah itu karena ini masih ada proses, bisa jadi kita orang tua mengarahkan ke bakatnya, mengarahkan, bukan memaksakan loh. Bahasa mengarahkan beda ya dengan memaksakan. Ke bakatnya. Nah, bakatnya. Karena menurut saya karena setiap manusia lahir itu pasti diikuti dengan bakat. Iya. Setiap lahir pasti ada bakat. Pasti ada bakat. Pasti ada bakat. bakat, ibu kat, bapak kat. Itu ya bakat contoh. Mbah. Nah, yang banyak ini orang tua itu memaksakan dirinya kepada anak. Iya. Oh, kamu harus jadi dokter, Nah. kamu harus jadi politikus, kamu harus jadi itu kasihan juga ke anaknya, Iya sih. ke anaknya. Biarkanlah dia berkembang secara alami. Kita sebagai orang tua juga memberikan fasilitas pendidikan baik itu formal dan informal. Untuk tahu bakat dan minat ini tadi, kira-kira membaginya berapa persen Pak Adi? Pengarahan itu. Misalkan bakatnya ke olahraga tadi, sementara minatnya di seni. Itu bagaimana proses untuk Biasanya dari usia tumbuh kembang kan sudah kelihatan, Mas Bari. Oh, ini anak ini cenderung ke apa ya? Ada istilahnya estetika. Oh, ini cenderung ke eksak, ini cenderung ke sudah nampak. sudah nampak ya. Walaupun berseberapa persen itu bakatnya di situ. Bisa jadi ada bakat tertentu yang jumlahnya besar dan belum kelihatan. Belum kelihatan. Kalau telat, ya kasihan juga. Itu yang punya kemungkinan seperti itu ya orang tua. Untuk mendeteksi. Deteksi itu. Kalau di lembaga pendidikan, ya itu kan hanya mengawal saja. Dan terbatas sekali. Terbatas. Mungkin hanya kalau SMP 3 tahun begitu, SD. Iya sih. Banyak orang yang berhasil di minat dan bakatnya, dia sendiri tidak tahu bahwa dia bakat di situ. Dia baik di situ dan kadang merasa minder, Pak. Pada minder. Dan merasa biasa-biasa saja padahal potensinya di situ. Nah, jadi kalau dari kecil sudah ketahuan minatnya di situ. Kalau minat sama bakat sudah ketahuan dari kecil, sudah sinkron dari kecil, kemungkinan anak itu sukses. Gitu ya. Kemungkinan. Apalagi didukung dengan Kemungkinan. orang-orang sekitar itu mendukung. Misalkan contoh misalkan kita ini yang umum, misalkan di olahraga lah, ada orang yang namanya Cristiano Ronaldo, ada Lionel Messi, ini yang sekarang jadi ikonnya sepak bola, dua orang ini. Bisa jadi dua orang ini sekarang sudah jadi superstar ini di bidang tertentu itu. Oh ya, terima kasih kepada Itu Mas tidak. Bari giveaway-nya. Iya. Boleh. Ditunggu edisi berikutnya ya. Berupa Dapat endorse itu. Enggak gini, Pak Di. Di Kareteng gitu kan. Karena ini kan perkembangan zaman sudah nggak bisa dibendung lagi kan sebenarnya kan. Teknologi itu sudah dan kita nggak bisa membendung, nggak bisa menolak Kemajuan teknologi. kemajuan. Nah, sikap
sikap dari pondok pesantren di tempat Pak Adi di Mampu Solihin Kareteng. Ini Bukan. Enggak. Iya. udah langsung Soalnya- berkok masalahnya gimana? Hah? Oke. Enggak. Soalnya saya pernah kemarin dulu kan pernah mengajukan juga bahwa dikasih, tapi dulu sebelum ada ini mengajukan ke Ponpes, buka saja warnet di sini, atau anak-anak bolehlah bawa laptop. Karena kan informatif itu laptop. Tapi yang ditakutkan malah informasi-informasi yang Negatif ya lah yang masuk. yang negatif memang banyak. Yang negatifnya tuh, tapi kan juga banyak positifnya. Ya, banyak manfaatnya juga kan. Yang negatif kan kita bisa saring, bisa filter. Caranya? Ya orang-orang Iya kan, IT. banyak caranya. Iya, banyak orang caranya. IT yang paling tahu. Iya, nggak maksudnya kan masalah. dengan blog, situs atau dan lain dan macam sebagainya kan. Atau kita bisa enggak, ini saya kan tanya ini. Iya. Iya. Kok saya jawab enggak sendiri? Iya, saya enggak pernah. Mau nggak kalau sudah jawab? Di Kareteng itu menangani ini nih, enggak di pondok pesantren lah, nggak usah di Kareteng lah. Tapi kan soalnya kan tempat sampean kan. Iya. Iya, jadi saya fokusnya ke tempat sampean aja. Kalau bari di pondok yang lain, saya fokusnya ke pondok ini. Iya. Karena Jadi nyikapi ini loh gimana maksudnya. Perkembangan zaman ini gimana Iya, konsepnya dia? atau ya antisipasinya seperti apa? atau menutup diri dengan dunia Perkembangan entertain. teknologi. Entertain. Siap. Ya sama lah. Ini menurut saya tuh kita juga berpikir ke arah sana. Artinya itu kan juga masuk minatnya anak. Artinya kita tidak boleh menutup diri terkait dengan hal seperti itu, keduniaan itu. Menurut bahasanya Kia itu keduniaan. Saya iklan dapat Keduniaan. dapat royalti ya. Ya. ini kan informasi bukan iklan ini. Iya. Artinya apa ya? Kita tetap ngawal hal-hal seperti itu. Contoh tadi kemungkinan ke depan di bidang IT itu sangat diperlukan di pesantren sekalipun. Saya nggak ngomong di pendidikan formalnya seperti di madrasah aliyahnya saya enggak. Saya potong bentar ya. Hah. Kalau saya justru lebih penting di pondok loh. Kenapa? Soalnya kan banyak informasi yang negatif kan bisa langsung disaring, bisa langsung bisa langsung di-get sama ustadznya kan. Iya. Umpama ada apa berita yang nggak bagus gitu kan, atau ajaran-ajaran yang nggak begitu. Sesat. Iya kan, maksudnya kan bisa langsung disaring Bisa sama. langsung. Bisa langsung. Terus bisa langsung diperhatikan. Kalau kita di rumah mungkin dia nggak mungkin orang tua, semua orang tua itu, semua orang tua apalagi memantau bisa dengan Mengendalikan lah ya. mengendalikan Iya, iya. memfilter Iya sih. itu. Iya. Kalau nggak ahli gitu kan. Iya. Nah kalau di pondok atau di sekolahan, tempat sekolahan lah gitu kan, pondok kan dia bisa merekrut orang, bisa panggil ahli, ya kan, nggak promosi nih Pak. Iya. Ya bisa memanggil ahli kan, contohnya Ahlinya ahli. panggil saya gitu kan. Nah gimana cara Menutori iya supaya tidak Iya. kebablasan dalam hal seperti itu. Justru kan bisa. Nah kalau gini, seandainya orang bawa HP atau laptop gitu kan di pondok pesantren itu kan. Nah setiap minggu atau 2 hari sekali di Bolehkan. enggak, maksudnya di razia, terus dicek satu-satu gitu kan, itu kan bagus itu. Iya, dicek satu-satu kan ini lebih bagus. Orang tua lo nggak pernah lo orang tua 2 hari sekali ngecek HP-nya anak. Apalagi kalau anak main gitu sama teman-temannya. bahkan di kunci kan, ada kuncinya, orang tuanya nggak tahu pun Apa aksesnya. iya. Nah, Kalau di pesantren atau kalau gurunya atau ustadznya kan nggak boleh, bisa menekan, harus dibuka ini. Kalau di pesantren Kalau saya cocokan gitu, Lebih di cocok pesantren boleh gitu kan. dibolehkan. Iya. ada aturan di pesantren secara umum ini, termasuk di pesantren tempat saya bekerja, siswa itu tidak boleh pegang HP. Ya jenis HP apapun,
ya tujuannya itu untuk sudah memfilter apa hal-hal negatif yang akan, contoh saja tadi sudah saya sebutkan ketika anak saya yang masih di 0 besar itu kalau pulang belum sudah pegang HP dan sebagainya, itu salah satu tujuan di situ. Jadi ada aturan bahwa santri atau siswa yang ada di lembaga kita itu tidak boleh pakai HP, apalagi yang mukim, tanpa nggak boleh. Tapi untuk mewadahi bahwa ke depan itu sangat butuh terkait dengan teknologi, kita tetap konsep itu. Misalkan sekarang yang kita punya lab komputer yang sudah jaringannya juga bisa diakses oleh siswa atau santri, tetap saja dikontrol oleh pengelola. Dalam hal itu kita juga bahkan dari beberapa teman kita di sana, ustadz, sudah kita kader untuk bisa memfilter itu. Pernah kita juga mengirim dua orang untuk belajar terkait dengan jaringan dan sebagainya. Ya tujuannya di situ. Salah satunya untuk mengcover ya dunia ke depan memang sudah harus berteman dengan berteman dengan IT. Bahkan di lembaga formal saja kita sudah pelaporannya juga harus pakai jaringan internet. Nggak bisa menghindar memang kita. Sudah nggak bisa menghindar. Ini beberapa hari yang lalu kita harus ke Jakarta juga untuk bimbingan teknis untuk pelaporan terkait dengan dana BOS dan sebagainya. Jadi sudah nggak pakai manual sekarang, sudah pakai seperti itu semua. Jadi kalau kita stagnan di situ terus ya nggak bisa. Nah kita harus ikuti. Administrasi sudah pasti butuh itu sekarang. Jadi di siswa kita atau santri secara umum sudah tidak ada yang gaptek istilahnya. Jadi mereka tetap bisa mengakses, bisa belajar melalui jaringan-jaringan internet dalam konsep masih ya dari kita sendiri, filternya dari kita. Siap. Ada lagi? Kenapa? Ya jadi iya, kalau menurut saya sih masih belum siap SDM-nya mungkin ya. Mungkin belum, atau gimana ya. Saya juga nggak berani berspekulasi sih. Ini kan kalau di HP itu kan informatif kan, laptop juga sudah banyak informasi juga, terus banyak masalah juga di situ. Nah bisa tanya-tanya kalau bisa cari masalah juga di situ. Tapi ya ini kan menurut saya bukan seorang pengajar sih. Saya cuma kalau saya lihat dari itu loh alasannya kenapa nggak boleh kan, cuman takut mudaratnya, cuman takut efek negatifnya. Iya. Kenapa kita tidak bendung efek negatifnya gitu? Oh, paham iya. Saya. Mungkin kalau perlu butuh masih banyak mungkin ke depannya ya mungkin. Artinya kalau menurut saya tuh perlu kita itu bersinergi dengan ahlinya memang dalam hal apapun. Nah, informasi seperti itu kalau nggak bersinergi dengan ahlinya ya berat. Dalam hal apapun, bukan hanya di dunia pendidikan. Misalkan kita butuh nggak ngerti di bidang hukum tertentu, di bidang agama. Sekarang kan banyak media-media online seperti YouTube dan sebagainya. Nah itu malah bahaya menurut saya itu. Kalau kita nggak nanya langsung ke ahlinya. Nggak nanya langsung. Termasuk seperti yang dikatakan Caco tadi. Saya misalkan memainkan main komputer misalnya, ada trouble di situ. Saya coba sendiri. Saya browsing sendiri.
hasilnya tambah hancur, bukan tambah bagus. Iya. Nah, mending kita nanya ke ahlinya, itu lebih terjamin. Berarti bukan semua postingan itu selalu dari ahlinya, gitu kan ya. Nah, itu. Termasuk video, termasuk tutorial, termasuk artikel gitu. Kadang juga artikel banyak yang mengandung berita Provokatif. Iya, provokatif. Sekalipun banyak informasi dari internet, tapi juga ada permainan seperti itu. Jadi cara pondok pesantrennya Pak Adi tuh memfilter dengan cara begitu ya. Jadi tidak boleh bawa HP, tapi di sana akan disediakan Ya, lab khusus untuk mengakses internet. Ya saya kira bukan hanya di tempat saya, hampir semua pesantren juga sih menerapkan seperti itu. Iya. Kecuali ada juga beberapa pesantren yang membebaskan hal seperti itu. Tapi di tempat-tempat seperti lembaga kami itu memang belum. Artinya pengasuh kami itu masih memandang itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaat. Nah, tetap saja dikawal, tetap saja kita fasilitasi dengan catatan ya harus kita kawal dengan sistem yang bisa mencegah hal-hal yang negatif itu. Berarti perbedaan antara harapan Mas Haris tadi itu kenapa tidak diatasi saja langsung yang mudarat itu. SDM itu sudah terjawab dengan tidak diperbolehkan membawa HP dan laptop, tapi disediakan di sana. Jadi ya, tapi diatasi. susah juga kalau SDM nggak mumpuni gitu kan, terus benar. Terus siswa di los gitu kan bahaya juga menyaring informasi. Iya benar juga sih itu. Tapi gini, gimana? saya tuh mau membangun gini loh, mindset kok mindsetnya gini seakan-akan takut banget sama internet. Ya itu kok banyak mudaratnya gitu, kok banyak yang iya. Terlalu benar-benar mungkin karena gini loh bedanya, gini loh persepsinya orang kan beda-beda kan. Ya, saya dengan Mas Bari gitu kan, dan dia kalau kamu bilang mungkin ini Mas Bari bilang banyak mudaratnya karena kamu sering lihat yang mudarat. Ya, bisa. Iya kan? Bisa. Nah, kalau saya kan karena saya kan karena saya mengambil manfaat, banyak yang mengambil manfaat dari situ. Bahkan yang mudarat saya skip nggak pernah saya. Jadi, menurut Mas Haris bakal banyak membantu dengan adanya internet. Iya. Tapi untuk saya pribadi barangkali karena saya banyak akses begitu, saya banyak khawatir. Banyak khawatir. Nah, tapi kan bisa difilter itu. Siap. Jadi mungkin barangkali. Tapi saya cuma harapan saya itu. Iya, boleh kan namanya harapan. Dan sudah terjawab nih dari Pak Adi, itu ada sikap perilaku mendukung untuk anak mengakses. Tetap ada. Iya. Tetap ada. Kita fasilitasi itu. Jadi tidak menolak secara. Contoh konkret di pendidikan formal di masa pandemi itu kan memang ada aturan tidak boleh tatap muka, pakai daring. Nah, Darkum. Intinya apa tuh? Harapan pemerintah itu biar tidak terjadi mengurangi penyebaran COVID kan itu. Iya. Artinya tidak ada interaksi tatap muka. Nah, tapi pemahamannya di lembaga-lembaga itu malah kebablasan. Gimana? Kebanyakan di sekolah itu diterapkan karena daring, mungkin ketidaksiapan si gurunya sehingga tugas. Itu kemarin saya bantah ketika kita kumpul-kumpul dengan lembaga-lembaga. Ya nggak usah, kenapa harus tugas-tugas terus? Misalkan dalam satu hari itu ada 5 mapel lah yang harus kita sampaikan ke siswa. Kalau itu semuanya sistemnya tugas, itu memacu potensi negatif akan lebih besar. Misalkan anak-anak itu akan berkumpul dengan teman-temannya di warkop, cari wifi. Iya sih. Nah itu
malah memicu ke arah sana malah situ. dengan alasan anak-anak mau keluar ingin ngerap secara Betul. kelompok atau Ada lagi yang lebih ekstrim lagi di tingkat mungkin di tingkat sekolah dasar yang banyak itu malah orang tuanya yang mengerjakan. Jadi kan harapannya pemerintah kan sudah melenceng harapannya dari ketika di lapangan. Iya. Nah, ya tidak salah. Tapi Bisa. itu memang benar-benar dari pemerintah, setiap jadwal kita mengajar Gini itu dong. harus memberi tugas. Iya. Tidak ya. Tidak. Saya Itu lebih kebijakan cenderung sih. gini, orang ngajar itu kan risikonya kan ketabrak di jalan, kan yang salah bukan belajarnya, Iya. ya jalannya dia ke sekolah gitu kan. Ya. Ugal-ugalan mungkin atau apanya. Nah itunya yang harusnya kalau menurut Diatasi. saya itu diatasi. Jangan sekolahnya yang disalahkan. Disalahkan. Ngerti maksudnya? Paham. Iya. Jadi Jalannya. bukan teknologinya yang salah gitu kan maksudnya kan. Tapi Iya caranya. kita Nah, caranya orang bersurfing apa? Iya Berselancar. berselancar di dunia maya itu kan. Kemarin kan saya tetap mengusulkan ke kita kan ada di naungan Depak, itu Mas Bari. Bagaimana kalau di tempat saya itu tetap tatap muka? Tetap nggak boleh. Itu kan sudah di lingkungan pondok. Artinya anak-anak kami sudah terisolasi. iya, nggak ada interaksi ke luar. Tinggal kita memanage. Ya sudah di stop di situ saja hal-hal yang di luar sementara ini di masa pandemi. Itu maksud saya. Tapi bahasanya tetap aturan nggak boleh tatap muka. Itu aneh bagi saya. Tujuannya dibatasi itu kan hanya untuk meminimalisir itu. Mungkin aturan tidak sampai masuk ke ini mungkin ke yang jenengan ajukan itu, karena ya tidak belum dipraktekkan itu tidak akan ketemu mungkin ya tidak akan ketemu problemnya dulu plus minusnya gitu. Nah sekarang mungkin kedepannya barangkali ada evaluasi tentang itu, karena banyak kan di lingkungan pondok yang sudah memang terisolasi. Apa yang memungkinkan penyebaran kan nggak ada kan begitu. Kemarin saya paparkan bukti-bukti kepada teman-teman di kelompok kerja madrasah pada saat itu ya. Mati kamu. Terus saja. Saya foto beberapa contoh siswa-siswa itu lagi ngumpul di warkop untuk menjalankan tugas. Sampai ngelarang di sekolah dalam rangka aturan pemerintah. Dia tidak seperti ini. Tapi mereka malah ngumpul sekolah di warkop karena ngerjain tugas. Iya. Nah, itu bagaimana ini menyikapi ini? Ini saya paparkan ini foto-fotonya. Itu berarti yang disalahkan malah lembaganya, lembaga sekolah. Itu harus di lembaganya yang salah, yang ngatur. Itu bahasanya yang di atas kita. Iya. Nah, artinya banyak di antara kami itu yang belum siap dengan kondisi seperti itu. Iya sih. Iya. Di tempat lain juga seperti itu sih Pak Adi. Ya itu tadi masalah munculnya itu ketika sudah diaplikasikan baru ketemu banyak. Oh ternyata di sini negatifnya. Dan malah ngumpul-ngumpul juga yang akhirnya tujuannya biar diisolasi, biar mengerjakan di rumah. Malah mereka dengan alibi gak ada sinyal lah atau apa, malah semakin berkerumun gitu. Sebenarnya itu bisa ditanggulangi oleh pihak pendidikan formalnya melalui konsep-konsep kurikulum yang dikembangkan di lembaganya masing-masing. Contoh misalkan ya, kita batasi ada 4 mapel yang kita ajarkan tiap harinya. Iya. Artinya ya kita batasi bukan Atau harus 2. bukan harus tugas. Bukan harus tugas. Bisa juga materi video. Kita juga absen melalui karena disuruh difasilitasi. Ada fasilitas seperti aplikasi yang bisa memantau itu anak itu bener di posisi mana lokasinya. Itu sudah kelihatan itu contoh. Nah kebetulan kalau di lembaga pesantren itu kan sudah ada di lembaga di dalam. Iya. Itu yang di dalam itu kalau di pasar itu ada berapa persennya ya, hampir 10% lah siswa itu di luar pondok. Nah, itu yang kita pakai daring. Kalau yang di dalam tetap mungkin pakai
layar proyektor seperti itu. Kalau ada beberapa juga siswa kami yang ada di lokasi rumahnya itu tidak terjangkau oleh sinyal atau orang tuanya ada di bawah garis kemiskinan yang nggak punya fasilitas media, kita pakai sistem kurir. Jadi ada yang ngantar luar. Ya kan hanya berapa persen, hanya 10% lah, 5-10%. Itu pun dibatasi 4 mapel tiap harinya, jadi lebih gampang. Oh iya benar itu. Konsep. Kalau teknologi juga dipaksakan itu kan, teknologi kan sekarang mahal. Iya. Iya. Nggak semua orang. Dan sekolahan itu maksudnya kan membuat jarak antara nggak membuat jarak antara status sosial seseorang kan gitu kan. Nah kalau orang itu diperbolehkan megang HP, jadi kesenjangan sosial itu makin tinggi itu. Ada yang anak bahkan bisa jadi itu, iya saya setuju sih, saya baru kebuka pikiran itu. Jadi ada anak yang sadanya ibunya miskin gitu kan, orang tua miskin maksain untuk buat beli HP, itu kan susah juga itu. Susah juga. Iya. Harusnya sekolahan itu yang menyediakan HP. Tapi saya tetap boleh sekolahan itu yang menyediakan. Tapi gurunya dulu. Ada yang lebih lucu lagi tuh seperti tadi Mas. Di lembaga dasar, karena memang orang tuanya juga masih kurang paham dengan maksud daring, itu malah mereka sibuk mengerjakan sendiri, sampai nanya ke orang kemana-mana, ini ada tugas anak saya harus kerjain. Nah itu ya gitu. Efeknya anak saya juga maksa gitu, anak saya itu maksa. Oh teman-teman saya itu yang kerjakan anak saya, ibunya semua katanya. Oke, teman-teman yang sudah berpartisipasi di live IG-nya boleh nonton di YouTube kita. Ya YouTube namanya channelnya itu Bari Puji. Dan terima kasih banyak Mas Haris dan Pak Adi. Mampir juga ke channel kita. Siap. Oke. Judulnya terima kasih banyak. Judulnya apa judulnya? Mungkin ini juga masukan dan saya harap ada pertemuan-pertemuan lagi membahas tentang suatu hal ya. Boleh ya. Boleh. Kira-kira episode berikutnya membahas tentang apa ini? Asalkan jangan apa tadi? Tentang surga dan neraka, kita nggak paham. Iya, kita ngebahas itu. Hola, salam kenal. Iya, ngebahas fansnya Kurt Cobain. Kurt Cobain dengan boleh Guns Roses tadi nanti kita bahas. Oke, terima kasih. Horas bah. Oke, terima kasih Kak Caco, Pak Adi. Siap.